Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Nuraina dengan NIM 200105110012 dari kelas PAUD B UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang social awareness atau biasa disebut dengan kesadaran sosial. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Social awareness adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca, menyadari, serta memahami apa yang dialami oleh orang di sekitarnya serta lingkungannya. Dan pemahaman ini menjadi dasar baginya untuk bertindak secara tepat dalam situasi yang dialaminya. Selanjutnya adalah bentuk kesadaran sosial. Yang pertama, itu ada tacit awareness. Tacit awareness merupakan bentuk kesadaran sosial yang menjadi cara pandang seseorang atau dari perspektif seseorang melihat orang lain di sekitarnya. Tacit awareness dibagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif diri dan perspektif orang lain. Kemudian, yang kedua ada vocal awareness. Vocal awareness merupakan bentuk kesadaran sosial yang dapat didefinisikan sebagai suatu perspektif akan objek yang dilihat atau dirasakan dengan indera. Vocal awareness dibagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif diri sendiri sebagai objek dan juga perspektif orang lain sebagai objek. Kemudian yang ketiga yaitu adalah awareness content. Awareness content merupakan bentuk kesadaran sosial dengan berdasarkan perspektif penampilan secara visual atau yang nampak dari suatu lingkungan masyarakat yang dapat diobservasi dan pengalaman yang tidak dapat diobservasi. Kemudian, terdapat beberapa contoh kesadaran sosial. Yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, tentunya tidak lepas dari keberadaan tetangga sekitar pada lingkungan sosial. Sikap saling membantu sudah sepatutnya ditumbuhkan dalam sesama tetangga, mengingat interaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika, ada tetangga yang kesusahan dikarenakan ditimpa musibah. Misalnya saja, rumahnya terbakar. Selaku tetangga terdekat menunjukkan rasa empati atas musibah yang menimpa tetangganya tersebut dengan menawarkan tempat tinggal sementara dan juga memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai serta bahan sembako. Kemudian yang kedua adalah menyumbangkan sejumlah dana ke panti asuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dapat hidup beruntung dengan tinggal bersama orang tua secara utuh. Seperti halnya yang terjadi pada anak-anak yang harus bernasib tinggal di panti asuhan, dikarenakan sudah tidak ada orang tua yang merawat atau orang tua yang sudah meninggal. Kesadaran sosial dapat ditumbuhkan salah satunya dengan kepedulian kita terhadap anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dengan dorongan rasa empati kemudian merujuk pada tindakan kemanusiaan dengan menyumbangkan sejumlah dana dan kebutuhan pokok untuk panti asuhan. Hal ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun sekumpulan orang. Lalu yang ketiga, menggalang dana kemanusiaan untuk korban bencana alam. Adanya inisiatif serta empati terhadap nasib maupun kondisi korban bencana alam yang seringkali memprihatinkan, mendorong masyarakat untuk menyumbangkan sejumlah dana terhadap korban bencana alam tersebut. Dari inisiatif serta empati, kemudian mendorong tindakan penggalangan dana di masyarakat umum demi terkumpulnya dana. Aksi maupun tindakan penggalangan dana dapat dilakukan dengan berkeliling di sekitaran lampu merah yang melibatkan kepedulian masyarakat umum. Kemudian, yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada masa sekarang ini merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dapat menjadi kebiasaan yang baik yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kelima adalah perubahan kalimat pertama sila pertama naskah Piagam Jakarta.
Cerminan atas adanya kesadaran sosial juga bisa dilihat dari sejarah bangsa Indonesia berdiri. Perihal ini berhubungan dengan adanya perubahan kalimat pertama dalam Piagam Jakarta, di mana sidang pertama PPKI dilakukan di Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta secara khusus meminta kepada Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk membahas lagi tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Alasan dasarnya karena pada saat ini adanya kelompok yang tidak mau menerima kalimat pertama sila pertama naskah Piagam Jakarta. Perubahan ini disebabkan oleh kecemasan dan keberatan warga Indonesia bagian timur yang kebanyakan non-muslim seperti Kristen, Katolik, dan Hindu. Akan adanya isi pasal ini hingga pada akhirnya kecemasan ini disampaikan pada para anggota PPKI. Pasal itu disebut sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Akhirnya, untuk bisa menjaga persatuan bangsa Indonesia, maka dilakukanlah perubahan terhadap isi sila tersebut yang akhirnya sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.